apa yang kamu lakukan ini salah, Palastri. Palastri, kamu harus bisa menyerahkan telur emas ini kepada Dewi Sambi demi menyelamatkan putrimu. Mulut ini. Kurang ajar. Berarti dia berhasil membawa telur emas itu keluar dari kamar dan membawanya pergi dari Manguntur. Sekarang semuanya sudah jelas. Siapa yang mengambil telur emas ini? Siapa yang kamu maksud, Kamandanu? Maaf, Kanjeng. Hamba rasa dia adalah Palastri. Kanjeng. Biung. Cepat sini, Mandul. Sudah lihat kan kamu? Itu hanya sebagian kecil dari kekuatanku. Selamat tinggal, lampir. Bajil! Kamu malah ikut-ikutan, Bajil! Turun, Bajil! Turun! Bajil, turun! Kansa, turun! Asik bapak! Enak juga ya, Kansa? Asik! Asik! Aduh, kalian berdua! Turun! Aduh! Gimana sih? Bobo, ini gimana? Mama tercopot! Waduh, gawat. Maafin, aku minta maaf ya. Udah copot. Ada sebuah negeri. Katanya di sana banyak pemuda terhebat. Di mana itu? Di seberang lautan negeri India. Aku harus ke sana. Aku harus mencari pemuda terhebat di negeri itu. Tapi masih ada tugas penting yang harus aku lakukan.
Laksmi, apalagi yang kamu pikirkan? Kematian Paman Pawan. Kamu masih merasa bersalah? Iya, sedikit. Tapi sekarang ini yang terpenting adalah aku baru sadar. Siapapun yang berpura-pura menjadi arwah Pangeran Bentar, dia pasti sangat berbahaya, Romo. Apa kamu takut menghadapinya? Hah? Sama sekali tidak. Aku mencemaskan Romo. Kalau dia bisa membunuh Paman Pawana, itu artinya dia juga bisa membunuh Romo. Atau juga aku, Romo. Begini, Laksmi. Selama kita tidak melakukan kebodohan seperti apa yang dilakukan Pawana, Romo yakin kita aman. Jadi sebaiknya kamu jangan cari perkara lagi dengannya. Tidak bisa. Selama dia masih membuat keadaan seperti ini, semakin aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Sudah, Laksmi, sudah. Romo ada kabar penting untuk kamu. Apa itu? Ini mengenai telur emas Padmini. Romo dengar, sudah hilang dari Manguntul. Bagaimana bisa, Romo? Romo juga tidak tahu. Tapi menurut kabar yang Romo terima, dia dicuri oleh Palastri. Ratihan. Dasar kampungan. Begitulah, kalau orang dari kasta rendah masuk ke istana, teman-temannya pasti brengsek juga. Bagaimana istirahatmu? Aku sekarang sudah merasa segar. Terima kasih sudah merawatku. Aku berutang nyawa padamu. Sudahlah, menolongmu adalah tugasku. Aku berencana untuk kembali ke Manguntur siang ini. Tidak bisa. Kenapa? Aku merasa sudah benar-benar pulih. Karena kamu harus kembali ke rumah. Pawana, apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata kamu masih belum mengenal. Kalau begitu, kamu harus ikut lagi ke gua. Di gua itu. Kamu menipu, menjebak. Kamu benar. Dia anak buah. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Pawana. Dari masalah kerajaan sampai masalah yang tidak dilupakan. Kurang ajar. Aku senang. Kamu sudah mulai bertenaga lagi. Manusia licik kamu. Bawa dia. Baik, Tuan. Tuan. Kurang ajar. Sementara ini, aku biarkan kamu hidup. Karena kamu masih berguna bagiku. Tapi, setelah itu... Bu, weh, ambilkan golok. Oh. Ini Pak goloknya, Pak. Bu. Apa, Pak? Itu tempat malamper jalan sendiri. Oh. Ayo, Pak, cepat masuk, Pak. Ayo. Ada jurik! Jurik! Tolong! Tolong! Jurik! Jurik!
Ada apa? Ada jurik, Ki. Mimpi kamu, siang-siang begini mana ada jurik? Walah, saya nggak mungkin mimpi, Ki. Masa tongkat bisa jalan sendiri? Ah, ngawur kamu. Udah sana. Oh. Wah! Wah! Surti, kamu makin lengket aja sama Joko. Ah, enggak, biasa aja. Siapa itu? Jangan-jangan ada yang mengintip kita. Kurang ajar. Siapa tukang intip itu? Ayo kita cari bersama-sama. Hei, lihat. Kan kita ada yang mencuri. Iya itu, lihat kita. Ayo ambil kalau kalian bisa. Itu kan. Bapak Mampir. Jangan panggil aku tongkat. Panggil aku Gradaka. Dasar tongkat jelek. Cepat kembalikan kan kami. Jangan lari kamu. Ayo kita kejar yuk. Kamu mencari aku ya? Enggak. Kamu mau celeku ya? Enggak. Jangan lari kamu. Ayo kita kejar yuk. Kain. Oh. Kenapa berhenti? Ayo ambil kain-kain ini. Hei, kalian mau kemana, Cahayu? Jangan lari, cantik. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Kalian kagum dengan kehebatanku? Jangan panggil aku tongkat. Panggil saja aku Gradaka. Oh. Telur emas. Di mana telurnya? Di mana telur emas itu? Di mana telurnya?
Sia! Telur itu benar-benar hilang! Tenang, belum tenang. Jangan marah-marah dulu. Coba kita cari lagi. Mana telur? Kurang aja. Pasti sudah ada yang masuk dalam guaku. Tapi siapa, Biung? Atau mungkin orang-orang Manguntur? Mungkin saja mereka yang mengambil telur emasnya. Ya, kamu benar. Bisa jadi orang Manguntur yang telah mengambilnya. Lalu sekarang apa yang harus Biung lakukan? Jika saja Palastri masih hidup, pasti kita masih bisa meminta bantuannya. Palastri. Ya, Palastri. Mungkin dia masih hidup. Kemana dia? Di mana mayatnya? Palastri sekarang. Tidak mungkin dia bisa selamat. Jangan-jangan dugaan Biung itu benar kalau Palastri masih hidup. Bisa jadi dia mengadukan keberadaan telur emas pada orang-orang Manguntur, Biung. Semua ini gara-gara kamu, Sempro. Kalau saja kamu tidak melarang Biung untuk membunuhnya, kita pasti tidak akan kehilangan telur emas itu. Tidak ada gunanya Biung marah-marah. Lebih baik sekarang Biung segera ke Manguntur untuk memastikan semuanya. Diam kamu, diam. Jangan mengajari Biung. Biung sudah tahu apa yang harus Biung lakukan. Oh, Biung. Diam. Ya. Mudah-mudahan dengan bunga ini Padmini bisa sembuh dari sakitnya. Sambi? Sambi, kenapa kamu melakukan ini padaku? Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Tapi kamu harus jawab dulu pertanyaanku. Apa yang kamu mau tanyakan, Sambi? Di mana Palastri? Di mana wanita tengik itu? Kenapa kamu menanyakan Palastri? Jawab saja pertanyaanku. Di mana Palastri? Aku tidak tahu. Dan semua orang di Manguntur juga sedang mencari dia. Karena dia dituduh sebagai pencuri telur emas itu. Apa? Jadi telur emas itu belum ditemukan. Sambi, kenapa kamu jadi tertarik dengan telur emas itu? Atau jangan-jangan kamu yang sudah mengambil telur itu? Tidak. Jangan asal bicara kamu. Aku tidak pernah mengambil telur itu. Mana buktinya? Mana buktinya? Semua orang di Manguntur tahu kalau kamu telah menculik Syarisha. Jadi kami menuduh kamu. Kamulah yang mencuri telur itu dengan memperdayai Palastri. Aku benar kan, Sambi? Jangan banyak bicara kamu. Sambi! Sambi! Dompet, pegang nih. Jangan, mau apa lagi sih kalian? Enggak, orang megang doang kok. Berhenti! Berhenti! Jangan nanti copot lagi tanganku! Aduh, tuh lepas lagi kan! Tuh kan, Bobo, copot lagi tangannya. Maaf ya Lampir, tangan kamu copot dua-duanya. Awas kau Bajil! Nanti aku akan membuat tangan kamu kedua-duanya putus seperti ini. Kurang ajar!
Ampun, jangan bikin aku jadi buntung ya. Ampun. Bagus. Sekarang bantu aku untuk duduk. Kakiku pegel. Iya, aku bantu kamu. Opo, bisa duduk. Kasih mampir kan kaku. Jadi patah lagi. Kalian berdua sudah bosan hidup. Gara-gara kalian aku jadi begini. Dompet, kamu jangan bikin Malampir marah. Sudah, diam. Siapa di sana? Keluar kamu! Hei, sombong ya? Ayo keluar! Hei, kamu kok makin cantik aja? Kamu? Kamu kan tongkatnya Malampir. Bukan, dulu aku memang punya lampir. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Panggil aku Gradaka. Ayo, aku temani kamu pulang. Pergi kamu tongkat. Oh, kok marah sih? Jadi tambah cantik kalau ngambek gini. Ah, dasar. Begitu saja marah. Ayo Gangsing, putar yang lama. Ayo Gangsing. Ayo Gangsing, meluncur. Ayo. Pasti punya aku yang menang. Ayo Gangsing, ayo muter. Ayo cepat. Ayo Gangsing. Ayo kelas. Gangsing menang. Yeay, aku menang. Gangsing aku kalah. Ya, kalah deh punya aku. Aku kalah. Iya nih. Biung, kenapa Biung kelihatan kesal? Iya. Biung sedang kesal, Nak. Kesal kenapa, Biung? Kamu tahu kan tongkatnya Malampir? Sekarang dia bisa berjalan dan berbicara sendiri. Tadi dia mengganggu Biung di jalan, Nak. Itu pasti kerjaannya Malampir. Malampir bikin apa lagi sih? Tapi anehnya lagi, dia bilang dia bukan milik Malampir lagi. Milik siapapun tongkat itu, dia sudah membuat Biung kesal sekali. Maaf ya, Biung. Gara-gara aku masukin Malampir ke dalam tanah. Jadi tongkatnya keluar dan mengganggu Biung. Sudahlah, Nak. Tidak apa-apa. Tenanglah, Biung. Serahkan semua padaku. Aku akan bikin kapok dia biar tidak mengganggu Biung lagi. Nandong, Inung, ayo kita pergi. Ayo. Krishna, hati-hati, Nak. Mana ya tongkat Malampir itu? Iya, ya. Di mana ya, Krishna? Wah, ada Krishna nih. Pasti nyariin aku. Mana ya tongkat Malampir itu? Apaan ya? Aduh. Siapa sih yang jahil? Aduh. Sakit banget. Siapa di sana? Keluar! Ya, keluar! Itu dia tongkat Malampir. Ah, akhirnya aku ketemu juga sama anak gendut yang aku sebelin. Akhirnya aku ketemu kamu juga, Tongkat. Namaku bukan Tongkat, tapi Gradaka. Oh, jadi Malampir sudah memberi kamu nama? Bukan, itu namaku sendiri. Kamu itu Tongkat, jadi kapanpun namamu tetap Tongkat. Kamu tidak pantas mempunyai nama itu. Kenapa kamu mengganggu biungku? Oh, karena biung kamu cantik. Ini hadiah karena kamu sudah mengganggu biungku. Sudah silakan bersama. Oh, mau menghancurkan aku? Boleh. Ayo hancurkan saja aku sebisa kamu. Aku mau coba.
menjaganya. Grendel, kamu tidak apa-apa? Ayo, mana lagi? Cepat. Cuma itu saja. Kalau kalian mau lihat kemampuanku, ayo ikut aku. Ayo teman-teman, ayo. Wah! Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sekarang kalian tahu kan kekuatanku. Masih berani kalian hancurkan aku? Pak Lastri, putrimu sangat cantik. Iya, putriku memang sangat cantik sekali. Aku sangat menyayangi putriku. Karena itulah, aku bisa berada di hutan itu. Ceritakan padaku apa yang terjadi pada putrimu. Anakku diculik oleh Dewi Sambi si wanita iblis itu. Dan untuk menebusnya, dia meminta aku membawakan telur emas milik Kanjeng Putri Padmini, putri dari kerajaan Manguntur. Tapi aku sangat menyesal. Saat ini aku benar-benar menyesal. Aku sudah mengkhianati orang-orang yang aku sayangi. Aku mencelakakan pangeran. Kalau saja sampai mereka tahu aku yang mencuri telur emas itu, pasti sahabatku Narirati, orang yang ada di hidup aku, akan membenciku. Karena itu, aku harus mengembalikan telur emas itu. Di mana telur itu? Telur itu berada di gua milik Dewi Sambi. Aku akan membantumu untuk mencarinya. Terima kasih, Ular. Di mana telur emas itu? Sepertinya tidak ada di sini. Kakak, Padmini, syukurlah kamu sudah sadar. Padmini, kamu senang sekali. Kamu mulai sadar. apa yang terjadi padaku? Beberapa hari ini kamu tidak sadarkan diri. Kamu pingsan. Hampir saja aku putus asa. Aku ingat aku pingsan. Jangan bangun, nak. Tubuhmu masih normal. Telur. Di
mana telur itu? Apa sudah ditemukan? Di mana Palastri? Rati, kamu tidak perlu untuk mengkhawatirkan lagi. Nyai Rati bilang padaku, kalau telur emas itu baik-baik saja, tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan. Karena telur emas itu akan selalu dilindungi oleh Sang Hyang Widi. Tapi kita tetap harus mencarinya. Iya. Palastri, aku sudah mencari telur emas yang kau katakan itu. Apa telur itu ada di dalam gua? Tidak. Aku tidak menemukan telur yang kamu maksud. Pasti Dewi Sambi sudah membawa pergi telur emas itu. Benar. Gua itu sudah kosong dan seperti tidak ditinggali. Tapi aku sama sekali tidak mengerti. Bagaimana mungkin Dewi Sambi bisa membawa telur emas itu? Palastri, kamu mengatakan kalau wanita itu adalah wanita iblis. Dia pasti punya banyak cara untuk membawa telur itu pergi. Pilihanku saat ini hanya tinggal dua sekarang. Aku harus mencari telur emas itu dan Dewi Sambi, atau aku harus kembali ke Manguntur untuk menerima hukuman. Aku yakin kamu bisa memilih apa yang terbaik untuk kamu lakukan. Benda apa itu? Wah, ungkahan emas. Pasti tadi ada juragan kaya yang datang lewat sini. Apa yang kamu lakukan, Raihun? Tali itu tidak akan terbuka. Hah, percuma saja. Aku dengar dari anak buahku, katanya kamu tidak mau makan. Kenapa? Apa lauknya tidak enak? Aku tidak akan sudi menyentuh makanan dari orang licik sepertimu. Kehidupan ini memang selalu aneh. Kamu selalu cari mati, tapi aku selalu menyelamatkan. Tapi apa yang aku dapatkan? Pujian cacian. Aneh. Aku tidak akan pernah memaafkanmu selamanya, Maulana. Tidak akan pernah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, ya. Aku lupa. Kedua tanganmu terikat. Aku suapin, ya. Oh ya. Tapi besoknya akan menyuapi kamu orang-orang. Karena aku harus ke India. Menjemput takdir. Pawan, jadi kapan kamu akan berangkat ke India? Sebelum matahari terbenam, aku sudah dalam perjalanan. Oh, baguslah. Dan selamat bersenang-senang. Hah, itu tidak perlu kamu hancurkan. Aku sudah mengerti hal itu. Satu hal lagi, kamu harus merahasiakan semua ini. Kalau tidak, aku akan hilangkan kedua kakimu. Apa kamu mengancamku? Aku sangat tidak suka
aku selalu membuat menjadi kenyataan. Pembunuh! Apa kau mencari ini? Pergi kamu pembunuh! Apa karena aku membunuh Pawana? Kamu sebut aku pembunuh. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian? Iya, kamu harus bertanggung jawab atas kematian Paman Pawan. Lalu kamu sebut apa dirimu? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian? Kamu telah membunuh hatiku. Lalu, kamu membunuh diriku. Aku bukan pembunuh, bukan aku! Ya, tentu saja. Kamandanu yang memanah. Dia kekasihmu. Inilah satu untuk kematianmu. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Biar aku terbebas dari semua beban ini. Kenapa hidupku hancur seperti ini? Orang yang aku cintai selalu saja menyakiti. Bahkan setiap hari aku selalu dihantui oleh arwah Pangeran Mentor. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Kenapa tidak dari dulu aku melakukan ini? Tidak ada kata terlambat lagi. Selamat tinggal kehidupan. Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku! Kenapa kamu membantu? Untuk apa? Biarkan saja aku mati! Tidak, Lasmi, tidak. Kamu tidak boleh mati. Tapi kenapa? Bukannya ini yang kamu inginkan? Baiklah, kita akan bersama. Aku akan mati hari ini. Atau kamu, bunuh saja aku. Supaya bisa membalaskan dendammu. Lasmi, maafkan aku. Aku tidak bisa tenang melihat kamu seperti ini. Mencintai laki-laki yang sudah membunuhku. Aku tidak akan membiarkannya. Inilah satu-satunya alasan kenapa aku selalu mengganggumu, Lasmi. Kamu juga tidak pernah mencintaiku. Tidak, Lasmi. Kalau aku tidak mencintai,
Untuk apa aku menyelamatkanmu? Dan bagaimana bisa aku mencintai istriku? Dia lebih mencintai laki-laki lain. Maafkan aku, Bentar. Maafkan aku karena aku tidak pernah bisa membunuh perasaan itu. Kalau saja kata maaf itu keluar di waktu yang tepat, kita bisa menikmati indahnya kata cinta, Laksmi. Cinta? Apa itu cinta? Aku tidak pernah merasakannya. Dan mulai saat ini, aku tidak akan pernah lagi memikirkan Kamandanu. Aku tidak ingin memikirkan cinta. Kamu pulanglah ke Banyu Biru. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bentar. Bentar. Kamu sudah tidak lagi menjalankan tugasmu dengan baik. Selama ini, kamu hanya berpura-pura menjalankan kewajiban. Tapi aku tahu, tidak ada lagi menjadikan Laksmi sebagai sasaran target. Kamu sudah mulai mencintainya. Buanglah jauh-jauh perasaan itu. Atau cintamu yang akan menghancurkanmu. Apa ini? Kasih hadirlah di setiap waktu. Janganlah kamu pergi dari hidupku, karena aku sangat merindukan kasih sayangmu. Siapa yang bisa menulis syair seindah ini? Atau mungkin Arya? Tapi untuk apa dia memberikannya padaku? Hanya dirimulah harapan hidupku. Kasih, dengarkanlah jerit hatiku yang sekian lama merindukanmu. Aku akan selalu menyayangimu. Aku kenal betul bagaimana gaya tulisan Arya dalam menulis syair. Dan ini bukanlah tulisannya. Aku tahu itu. Lalu, siapa yang menulisnya? Bajang. Jamur-jamur ini bisa menyembuhkan penyakit Padmini. Aku akan memasak makanan untuk dia. Mudah-mudahan dia suka. Siapa yang jahil? Kamu perananmu sudah tidak diperlukan lagi, Raja. Kehadiranmu membuat malapetaka untukmu. Apa maksud kamu? Semua rencanaku untuk menguasai Manguntur gagal. Aku gagal mendapatkan Respati. Aku gagal membunuh Padmini. Dan semua itu gara-gara kamu. Itu semua bukan salah aku, Sambi. Respati tidak mungkin bisa mencintai kamu karena dia sangat mencintai Padmini. Kalaupun kamu gagal membunuh Padmini, itu karena Sang Hyang Widi belum menginginkan kematiannya, Sambi. Persetan dengan semuanya. Mati. Aku hanya ingin kamu mati, Rajani. Tidak, Sambi. Tidak. Jangan lakukan itu. Tidak.
apaan ini? Apa yang terjadi? Benta? Kenapa kamu terus menggangguku? Aku sudah cukup menderita. Jadi tolong, kamu jangan lagi ganggu hidupku. Aku mau. Kamu jangan ganggu aku lagi. Aku sudah lelah. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku memang banyak bersalah padamu. Tapi aku sudah membayarnya semua dengan penderitaan yang aku alami ini. Jadi tolong, kamu lepaskan aku. Atau kamu bunuh saja aku. Hidupmu terus sayang untuk disia-siakan, Laksmi. Aku akan terus menemanimu sepanjang hidup ini. Hentikan! Aku tidak sanggup lagi menanggung beban ini. Aku tidak sanggup. Tolong hentikan, Benta. Hentikan! Hormat kami, Kanjeng. Kalian jangan berisik. Suamiku Benta paling tidak suka kegaduhan. Cepat kalian bersihkan ruangan ini. Kalau dia tahu, dia bisa marah besar. Kalau tahu istana ini kotor. Baik, Kanjeng. Kenapa dengan Kanjeng Putri Laksmi? Masak apa kalian? Sawi layu seperti ini. Kenapa kalian masak makanan itu? Dengar, suamiku Benta tidak suka makanan ini. Cepat ganti dan masak makanan yang paling disukai suamiku. Kenapa diam? Baik, Kanjeng. Akhirnya aku bisa kembali lagi ke istana ini sebagai raja. Aku bingung dengan Biung. Biung sudah membunuh Bibi Ranggani.
Dan sekarang, Biung kembali ke Manguntur dengan menyamar sebagai Bibi Rangjana. Biung mau bersuamikan si Buntung Naga Sukma. Apa belum cukup? Biung memiliki suami si botak Paman Bajil. Dasar sempro. Naga Sukma tidak mungkin datang ke istana itu. Lagi pula sayang, kalau kita tinggal di istana itu, kita bisa tidur dan makan dengan enak. Jadi, Biung hanya ingin menumpang makan dan minum gratis. Lalu apa gunanya Biung dengan mengemis? Dasar bodoh kamu. Bukan hanya itu. Kita di istana itu sambil mengawasi keris Gentala Cakra dan mencari tahu telur emas itu. Mengerti kamu? Oh, jadi itu tujuan Biung. Baiklah kalau begitu. Aku sangat setuju dengan Biung. Apa yang terjadi pada jari kelingkingmu, Pak Lastri? Kenapa bisa sampai cacat? Aku cacat karena rasa cintaku terhadap Kadipaten Manguntur. Dan rasa sayangku pada Kanjeng Putri Padmini. Jangankan kelingkingku, nyawaku akan aku berikan untuk kadipatenku, karena aku sangat mencintai Kadipaten Manguntur. Dan aku sudah menganggap keluarga istana itu seperti keluargaku sendiri. Aku sangat menyayangi mereka. Sembah hormatku, Pak Lastri. Kamu wanita yang sangat hebat, sampai kamu rela mengorbankan dirimu untuk negerimu. Terima kasih Ular atas sanjunganmu. Sudah cukup, Ratih. Biung sudah kenyang. Tapi Biung harus makan yang banyak supaya bisa cepat sembuh. Kanjeng Padmini. Kanjeng, ada apa Rajani? Dewi Sambi ada di luar, Kanjeng. Dia menanyakan tentang telur itu. Dewi Sambi? Iya, Ratu. Aku baru tahu dari Dewi Sambi kalau ternyata Pak Lastri bekerja sama dengan dia untuk menukar bayi yang diculik dengan telur emas itu. Itu artinya telur emas masih berada di tangan Pak Lastri. Tidak juga, Kanjeng. Telur itu sudah diberikan kepada Arimbi. Arimbi? Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah tidak berdaya lagi? Ternyata Arimbi sudah berhasil melepaskan diri. Dan dia memanfaatkan Pak Lastri untuk mengambil telur itu dari dalam istana. Itu tidak mungkin, Rajani. Pak Lastri tidak akan mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Terserah kamu mau percaya atau tidak, Narirati. Tapi itu adalah cerita yang aku dengar dari Dewi Sambi. Berarti selama ini Pak Lastri sudah berkhianat. Kenapa dia tega melakukan itu, Biung? Jika kamu tanyakan hal itu, Biung bingung harus menjawab apa. Karena Biung sendiri tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Lastri. Kalian betah sekali berada di sini. Apa Arimbi? Apa Arimbi? Aku tidak dengar. Apa? Kamu bilang aku keparat. Aku ini memang keparat, tapi ada satu kelebihanku. Aku bebas pergi kemanapun aku suka. Biung, Biung, kenapa mereka diikat di batu? Itu ada patung beneran, Biung. Di mana?
bebas pergi kemanapun aku suka. Biung, Biung, kenapa mereka diikat di batu? Itu ada patung beneran, Biung. Di mana? Ayo, kita dekati, Biung. Dan kita lihat. Oh, Biung tahu. Dua raksasa bodoh itu bisa terikat di batu itu. Pasti karena telah mengganggu tapanya. Oh, begitu ya, Biung? Hei Arimbi, aku membutuhkan bantuan. Kalian berdua harus membantuku. Rati, kenapa Kanjeng Padmini kamu bawa keluar? Keadaan beliau masih belum membaik. Biung ingin bicara denganmu, Kamandanu. Kanjeng bisa menyuruh seseorang untuk memanggil hamba. Tidak apa-apa. Aku sudah baikan dan memang aku ingin keluar kamar. Memangnya ada apa, Kanjeng? Ranjani mengatakan padaku bahwa Dewi Sambi menemuinya dan memang benar. Palastri yang mencuri telur emas itu untuk ditukarkan dengan putrinya. Mereka bekerja sama dengan Arimbi. Aku ingin kamu mengecek semuanya. Apakah yang dikatakan Rajani memang benar? Daulat, Kanjeng. Berhati-hatilah, Kamandanu. Bawa pasukan yang terhati. Tidak, Rati. Sebaiknya aku pergi sendiri. Kalau membawa banyak pasukan, sangat mencolok. Segera kembali dan kabarkan semuanya. Baik, Kanjeng. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu, Palastri. Apa itu, Ular? Itu ada kain hijau. Coba gelar kain itu. Ambillah kain itu milikmu sekarang. Kain itu bukan kain sembarangan sekarang. Aku sudah membuatnya sebagai kain yang bisa melindungimu. Jika kamu memakainya, maka tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih, Ular. Kamu sudah banyak sekali membantuku. Saat ini, aku bisa kembali ke Istana Manguntur untuk mencari telur emas dan mengembalikannya kepada Kanjeng Putri Padmini. Iya, gunakanlah kain itu untuk melindungimu dari kejahatan. Tapi bagaimana caranya aku bisa keluar dari hutan ini? Apa kamu bisa menunjukkan jalan keluarnya? Penduduk sekitar hutan ini tidak ada yang boleh melihatmu keluar dari hutan. Tapi bagaimana caranya? Aku yang akan mengaturnya. Tapi sebelumnya, aku mohon padamu untuk merahasiakan tentang hutan dan gua ini dari semua orang. Baik, aku akan berjanji untuk merahasiakan semua ini. Pejamkan matamu sekarang dan jangan buka sampai aku perintahkan. Sekarang, kamu bisa membuka matamu. Kamarku? Ini kamarku. Kamarku. Tapi kenapa aku bisa ada di sini? Terima kasih, Ular. Kamu sudah aman sekarang. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jaga baik-baik bayimu, Palastri. Iya, Ular.
Terima kasih. Salam hormat, Guru. Siapa yang sudah membebaskan mereka? Salam hormat, Guru. Siapa yang sudah membebaskan mereka? Palastri? Kakang Renggala. Dari mana saja kamu? Apa yang terjadi padamu? Kamu menghilang begitu saja tanpa jejak. Lalu, bagaimana caranya Sarisa kembali? Aku... Ini bukan saatnya menangis, Palastri. Ini saatnya kamu menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu tahu? Semua orang di istana ini mencemaskan. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Tidak, Palastri. Kamu harus jelaskan semuanya. Di hadapan Kanjeng Kebowinara dan juga yang lainnya. Baik, Kakang. Aku akan menjelaskan kepada semuanya. Tapi, Kakang, aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak melakukan hal yang salah. Tolong aku mohon, Kakang. Percayalah kepadaku. Kamu harus membuktikan ucapan. Arimbi dan Boponya sudah bebas. Ini akan menimbulkan masalah baru yang sangat menakutkan untuk Manguntur. Kita harus selalu waspada, Kanjeng. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang direncanakan oleh Arimbi dan Boponya. Kalau musuh yang kelihatan, ini akan mudah kita hadapi. Tapi musuh yang tidak tampak, ini akan jauh lebih sulit. Maksud Eyang? Palastri. Dia selama ini kita anggap sebagai orang baik. Tapi berani menusuk kita dari belakang dengan mencuri telur emas. Palastri, hamba siap menerima hukumannya, Kanjeng. Jadi benar, kamu yang mencurinya. Maafkan hamba. Hamba minta maaf. Katakan cepat. Di mana telur emas itu? Katakan. Hamba sudah menyerahkannya kepada Dewi Sambi. Hamba terpaksa melakukan hal itu karena anak hamba berada di tangan Dewi Sambi. Kamu tidak mungkin bisa membawa telur emas itu keluar dari istana Manguntur, Palastri. Katakan, siapa yang sudah membantumu? Apa dia Arimbi? Arimbi tidak ada hubungan dalam masalah ini. Hamba sendiri yang membawa telur emas itu kepada Dewi Sambi. Jadi kamu berani menyembunyikan teman kejahatanmu? Apa maksud Kanjeng? Jika benar kamu yang mencuri telur emas itu dengan tanganmu sendiri, kamu pasti akan mati, Palastri. Aku mohon padamu untuk merahasiakan tentang hutan dan gua ini dari semua orang. Bukan hamba, Kanjeng. Hamba tidak bisa menceritakan semuanya terhadap Kanjeng. Keterlaluan. Kalau kamu sadar kamu salah, kenapa kamu berani menyembunyikan kejahatanmu? Hamba siap menerima hukuman dari Kanjeng.
Tolong, maafkan semua kesalahan istri hamba, Kanjeng. Izinkan hamba yang menggantikan hukumannya. Syukurlah Pak Lasri. Sekarang Syarisa bisa kembali dengan selamat. Tapi maafkan aku. Aku ini sahabat kamu Pak Lasri. Aku pasti akan maafkan kamu. Tapi aku mohon, ceritakanlah semuanya padaku. Aku sudah menceritakan semuanya kepadamu tadi Rati. Tapi ada satu hal, dan aku tidak bisa menceritakannya kepadamu. Rati, aku tidak bermaksud mengkhianati persahabatan kita. Kamu boleh membenciku, dan kamu juga boleh menghukumku. Aku bisa mengerti perasaan kamu. Kamu ini seorang ibu. Mungkin kalau aku ada di posisi kamu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku percaya sepenuhnya padamu. Aku tidak bermaksud mengkhianati persahabatan kita. Kamu boleh membenciku, dan kamu juga boleh menghukumku. Aku bisa mengerti perasaan kamu. Kamu ini seorang ibu. Mungkin kalau aku ada di posisi kamu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku percaya sepenuhnya padamu. Hamba mohon Kanjeng, ampuni semua kesalahan istri hamba Kanjeng. Tidak bisa Nanggala. Istrimu telah bertindak di luar batas. Aku akan siapkan hukuman yang pantas untuknya. Tidak ya, Pak Lasri tidak pantas untuk dihukum. Apa? Kamu masih mau membela temanmu setelah kamu tahu apa yang dilakukan terhadap kita? Dia telah membalas air susu dengan air tuba. Apa yang dilakukan Pak Lasri itu hanya untuk menyelamatkan putrinya. Itu bukan alasan. Dalam perang, kita terkadang harus membunuh untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Begitu juga yang dilakukan Pak Lasri. Tetap saja, itu tidak bisa dibenarkan. Bicara itu memang mudah ya, tapi untuk melakukannya, itu sangat sulit. Apa maksudmu? Eyang lupa apa yang Eyang pernah lakukan pada Bajang. Itu semua lebih buruk daripada apa yang Pak Lasri lakukan pada telur emas. Kamu? Aku benarkan. Jika memang Eyang ingin menghukum Pak Lasri, maka terlebih dahulu Eyang harus menghukum diri Eyang sendiri. Sudahlah Rati, jangan berdebat lagi. Lebih baik sekarang kita mencari Dewi Sambi dan mengambil kembali telur emas itu.
lakukan. Siapa yang ingin melepaskan kalian? Kalian pikir aku bodoh? Apa kalian lupa? Kalian pernah mengusir dan menghina aku. Lepaskan aku, Santi. Lepaskan aku. Tenang, Ari. Tenang. Aku akan melepaskan kamu. Tapi sebelumnya, kamu harus memberikan semua kekuatanmu itu kepadaku. Jangan mimpi kamu, Santi. Tidak akan pernah. Arimbi, kamu tidak punya pilihan lain. Mau atau tidak mau, kamu harus menyerahkan kekuatanmu itu kepadaku. Dasar perempuan siluman. Sampai mati pun kami tidak akan pernah mengabulkan semua keinginanmu. Kematian itu sudah pasti butuh kalah. Hanya menunggu waktu. Tapi aku tidak keberatan untuk mempercepat kematian kalian. Kamu Sambi. Aku cantik kan? Pasti suamiku Bentang akan semakin mencintaiku. Jagat Dewa Batara, kenapa lantai ini kotor sekali? Suamiku Bentang paling tidak suka hal kotor seperti ini. Dayang! Dayang! Daulat, Kanjeng. Cepat ambilkan aku sapu dan alat pembersih lain. Kenapa kalian diam saja? Cepat ambil! Ayo bantu aku. Bersihkan kamar ini. Aku tidak mau. Ketika suamiku kembali, kamar ini dalam keadaan kotor. Dia bisa sangat marah besar padaku. Kenapa kalian diam saja? Ayo bantu. Sini sapunya. Bantu aku. Bersihkan kamar ini. Aku tidak mau. Ketika suamiku kembali, kamar ini dalam keadaan kotor. Dia bisa sangat marah besar padaku. Kenapa kalian diam saja? Ayo bantu. Sini sapunya. Ada apa? Beribu ampun, Kanjeng. Terjadi keanehan pada Kanjeng Putri Laksmi. Keanehan apa maksudmu? Kanjeng Putri Laksmi membersihkan kamarnya di malam hari. Seakan ia ingin menyambut kedatangan Pangeran Bentar. Belum lagi, tadi siang Kanjeng Putri meminta Kamba memasak makanan kesukaan Pangeran Bentar. Apa? Hamba sangat mengkhawatirkan keadaan Kanjeng Putri. Maksud kamu bilang putriku sudah gila? Begitu? Ampun, Kanjeng. Hamba mohon maaf. Akhirnya bersih juga. Dayang, cepat bawa sapu ini dan semua alat pembersih. Sebentar lagi suamiku akan pulang. Baik, Kanjeng.
Laksmi. Romo, coba lihat. Apa aku ini cantik? Apa Pangeran Bentar suka dandananku? Laksmi, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah lama menjanda. Dan suamimu sudah lama mati. Kenapa Romo sejahat itu? Pangeran Bentar itu suamiku dan menantu Romo. Jadi kenapa Romo mendoakan dia cepat mati? Kamu benar-benar sudah gila. Bentar sudah lama mati. Dia sudah mati, Laksmi. Suamiku belum mati. Dia belum mati, Romo. Laksmi. Sadar, Laksmi. Sadar. Bentar sudah lama mati. Dengar kata Romo, Laksmi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku menampar Romo? Romo, maafkan aku, Romo. Maafkan aku. Apa yang terjadi padaku? Bisa-bisanya aku menampar Romo. Bodoh! Bodoh! Laksmi, cukup, Laksmi. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa seperti ini? Hah? Romo, sebentar lagi suamiku akan pulang. Dia berjanji padaku akan membawakan hasil buruan. Jangan cerewet. Kamu lihat saja apa yang akan Biung lakukan. Dia masih sudah gila. Benar-benar sudah gila. Kanjeng. Kanjeng. Rajani, ada apa Rajani? Rajani, Kanjeng, Dewi Sami sudah mati. Dia sudah mati. Sampai mati. Mati? Dari mana kamu tahu? Aku ingin diculik dengan Dewi Sambi. Tapi tiba-tiba di tengah hutan datang kedua buto hijau itu. Buto Kala dan Arimbila yang telah membunuh Dewi Sambi. Jaga Dewa Batara, ini sungguh mengerikan. Bukan hanya itu, Kanjeng. Tapi mereka membakar Dewi Sambi hidup-hidup. Para buto hijau itu benar-benar kejam. Lalu di mana mayat Dewi Sambi? Mayatnya masih di tengah hutan, Kamandanu. Kanjeng, kita harus melihat mayat itu. Mungkin saja kita bisa mendapatkan petunjuk di mana telur emas itu berada. Benar, Kamandanu. Kita harus ke sana. Berhati-hatilah, Eyang, Kamandanu. Semua orang di Istana Manguntur ini memang bodoh. Mereka tidak akan ada yang pernah menyangka kalau yang mati itu adalah Rajani. Tunggu, Biung. Sepertinya ada yang aneh. Aneh? Aneh apa? Kalau mereka sampai memeriksa mayat itu, maka matilah kita, Biung. Mereka akan tahu Ranjani tidak mengandung. Sial!
Kenapa kamu tidak bilang sama Biung? Aku juga baru ingat, Biung. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mencari korban. Korban? Sudah mati masih saja menyusahkan Rajani. Ayo, Biung, cepat. Iya, ini Biung juga sudah cepat. Ayo, Biung, cepat. Biung juga sudah tidak tahan dengan bau mayat ini. Biung mual sekali. Iya, ini juga sudah. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita kerjakan. Ada apa lagi, Biung? Diam kamu. Rencana kita semua bisa berjalan dengan lancar. Lihat itu. Wah, benar-benar kebetulan ya, Biung. Ada apa lagi, Biung? Diam kamu. Rencana kita semua bisa berjalan dengan lancar. Lihat itu. Wah, benar-benar kebetulan ya, Biung. Bagaimana kamu bisa meloloskan diri, Rajani? Hamba tidak melarikan diri, Kanjeng. Tapi mereka itu tidak tahu kalau Dewi Sambi sedang mengejar hamba. Ketika hamba sembunyi, kedua raksasa itu datang lalu membunuh Dewi Sambi. Kanjeng, itu di sana mayatnya. Kamandanu, periksa Kamandanu. Baik, Kanjeng. Bagaimana Kamandanu? Dia memang sedang hamil. Tapi kenapa dia bisa mati seperti ini? Dewi Sambi adalah perempuan yang sangat licik. Dan dia bisa lolos dalam situasi apapun. Kamandanu, kenapa kamu jadi simpati dengan dia? Dia itu telah menghancurkan hidup banyak orang, Kamandanu. Termasuk hidup aku. Aku dipaksa untuk berpura-pura menjadi Padmini. Aku senang sekali kalau akhirnya dia harus mati. Aku hanya tidak yakin dia bisa mati di tangan Arya. Kenapa? Kenapa kamu tidak percaya? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Kamandanu. Seharusnya dia itu mati dari dulu. Tenang, tenang. Tenang, Rajini. Tenang. Maafkan hamba, Kanjeng. Sebenarnya, hamba sangat tersiksa mempunyai wajah seperti ini. Semua orang mengira kalau aku adalah Dewi Sambi. Dan aku tidak mungkin diterima di mana-mana. Tidak semua orang. Masih ada tempat yang terbuka untukmu. Tapi di mana, Kanjeng? Di gua? Atau di tengah hutan? Manguntur, kamu boleh tinggal di sana sesuka kamu mau. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Hamba tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Tidak perlu membalas. Kita sebagai umat manusia harus saling tolong-menolong. Nah, baiklah. Mari kita pulang. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan ramuan yang tepat untuk penyakit putriku? Maaf, Kanjeng. Putri Lasmi tidak sakit. Bagaimana mungkin tidak sakit?
kalau keadaannya seperti itu? Memang tidak ada ramuan yang bisa membuatnya sembuh, Kanjeng. Tabib, kamu harus tahu, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Memang. Tapi untuk penyembuhan Putri Kanjeng Laksmi tidak melalui ramuan, Kanjeng. Hanya cintalah yang bisa membuatnya dia kembali. Cinta? Tidak. Lebih baik putriku mati daripada aku memohon cinta kepada Kamandan untuk menikahi putriku. Tolong Kanjeng pikirkan dengan kepala. Ini semua menyangkut kesembuhan Putri Kanjeng sendiri. Hamba permisi, Kanjeng.